Sadana, Bapak Haji Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah memprogramkan sebuah tempat ibadah di DKI Jakarta dan tepatnya di tempat di mana kita berkumpul saat ini. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Gubernur kita. Tepatnya di hari ini, tanggal 14 Februari, di mana seluruh dunia merayakan yang disebut Hari Valentine. Inilah bentuk kasih sayang Pak Gubernur, khususnya kepada umat Hindu, etnis India Tamil. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Ya, dan selanjutnya, untuk mengawali acara ini, akan diawali dengan pemakaian penghargaan Ponade, yaitu kain kehormatan dan sekaligus pengalungan bunga oleh tokoh dan panitia. Kami mohon kiranya Bapak Kobalen beserta Ibu Sri Kawida, kemudian Bapak Sarwan. Luar biasa ya mendapatkan kain ini, karena jarang-jarang yang seperti, boleh tepuk tangannya. Tanda kita di sini adalah Indonesia, karena kita semua bersaudara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kobalen. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Baswedan. Kami persilahkan. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani, yang terhormat Anggota DPR RI Bapak Haji Lulung Lunggana, yang saya muliakan Duta Besar India Bapak Pradip Kumar Rawat, yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, khususnya di sini pembina Kemah Sadana Bapak Hasim Joyadikusumo, dan juga tuan rumah sekaligus ketua Kemah Sadana Bapak Kobalen. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Kobalen. Wali Kota Jakarta Barat, para tokoh masyarakat, para anggota dewan hadir di sini dari Gerindra, Nasdem, Kiai Lutfi, FPR, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebuah kebahagiaan pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di dalam upacara peletakan batu pertama ritual Bumi Puja dan Agni Hotra yang diselenggarakan di tempat ini di Jalan Gedugul Raya, Kalideres. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua tadi mendengar sambutan dari Bapak Kobalen yang menceritakan proses. Disampaikan tadi 60 tahun lebih penantian masyarakat Hindu, khususnya keturunan Tamil, untuk bisa memiliki rumah ibadah. Kehadirannya di tanah air sudah ratusan tahun, dan di Jakarta menunggu lebih dari 60 tahun. Dan hari ini penantian itu mendapatkan akhirnya. Hari ini babak baru dimulai. Fase penantian telah selesai. Sekarang fase untuk menegakkan dimulai. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita punya kemerdekaan, itulah sebabnya kita punya negara Indonesia. Karena itu ketika ditanya, apa tugas paling dasar dari pemerintah? Tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial. Membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Bapak-bapak, para pejabat lingkungan Pemprov, saya rasa sudah sangat sering mendengar saya menggunakan kalimat ini.
dalam jajaran internal kita, mengambil keputusan apapun, ingat, rujukannya adalah kita punya tanggung jawab menghadirkan keadilan sosial. Dan ini kita cerminkan dalam kesetaraan kesempatan. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Kita mempercayai bahwa keadilan itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Rasa keadilan itu nyata. Terasa tidak keadilan itu, tapi adil itu sendiri abstrak. Rasa keadilan itu bisa dirasakan. Dan kita selalu menginginkan mudah-mudahan Indonesia bersatu, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Jakarta bersatu, mudah-mudahan Jakarta damai. Tapi syarat dari kedamaian itu bukan dilihat dengan tiadanya konflik. Yang disebut dengan damai itu. Damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian. Apabila ada tudingan intoleran, tudingan nih persepsi diskriminatif. Oke, kalau dulu nggak bisa dijawab, saya belum bertugas. Sekarang saya udah 5 tahun bertugas. Apakah ada diskriminasi? Apakah ada intoleransi? Apakah ada penindasan kepada keberagaman? Apakah justru muncul persatuan, kesetaraan, kebersamaan? Nah, itu lihat aja 5 tahun ini. Jadi saya mengajak pada semua mengubah cara menilai. Dari menilai berdasarkan kata orang, berdasarkan persepsi yang coba diciptakan, menjadi menilai berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Karena saya sudah memimpin selama 5 tahun. Lain kalau saya baru mau bekerja, saya sudah bekerja selama 5 tahun. Lihat aja di sini. Nah, itulah justru malah menggarisbawahi bahwa di Jakarta alhamdulillah persatuan terjaga, kesetaraan terjaga, keteduhan terjaga. Kami menjaga persatuan, membangun keteduhan, ketenangan. Orang merasakan, tapi orang tidak sadar bahwa di balik rasa tenang, rasa teduh itu ada usaha yang serius. Saya mendatangi semua kelompok. Paling kiri saya temuin, paling kanan saya temuin, paling bawah saya temuin, paling atas saya temuin, semua saya temui. Ada orang-orang yang kalau saya temui ramai jadi berita. Ada yang ketika saya temuin nggak pernah jadi berita. Tapi itu kan masalah pilihan media memberitakan yang mana, bukan? Sebagai gubernur, saya mendatangi semua, baik yang diberitakan maupun tidak, baik yang diramaikan maupun disepikan. Tapi tugas saya menjangkau semua, sehingga ada situasi apapun saya bisa menjangkau. Jadi ketika Jakarta 5 tahun ini alhamdulillah kita syukuri hubungan antar umat beragama tenang, teduh. Cek aja faktanya. Beberapa hari yang lalu muncul, saya tahu sebetulnya gimana bertanya ini dengan proper. Muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal beberapa kali. Exactly. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah. Semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarannya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI wilayah DKI Jakarta, terjadilah Anies, wah toleran betul Anies tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh ABCD mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, baru saya ini melakukan masalah. Lalu kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan saya sering sampaikan, belajar oleh sejarah. Sejarah itu membuktikan pelabelan-pelabelan lain-lain itu tidak akan bisa bertahan kecuali dia ditopang dengan fakta.
Ketika tanpa ditopang sama fakta, maka dia akan lewat oleh waktu. 2017 segala macam label, sekarang 2022. Silahkan buktikan. Kalau tidak ada, silahkan orang yang objektif, orang yang menggunakan akal sehat pasti menghapus itu.